Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reveri Mufia Rahmawati akan menyampaikan PPT saya yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi Maya pada UMKM Teroka. Latar belakangnya yaitu perusahaan yang berdiri di Indonesia banyak memiliki perencanaan dan target masing-masing. Perusahaan tersebut diwajibkan memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan tersebut seperti pencatatan, pembukuan, dan pelaporan dalam melakukan usaha agar menghasilkan laba yang optimal. Laporan keuangan membuat perusahaan akan lebih mudah untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang tidak melakukan proses pencatatan dan pembukuan serta membuat laporan keuangan, maka perusahaan akan mengalami masalah atau kesulitan dalam proses pelaporan dan pengambilan keputusan ekonomi, dan perusahaan juga akan kesulitan dalam memberikan informasi untuk pihak yang membutuhkan. Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan SAKEMKM yang diterbitkan oleh IAI, di mana SAKEMKM ini efektif per 1 Januari 2018. SAKEMKM memberikan kemudahan bagi UMKM. SAKEMKM ini dapat membantu dan memudahkan pelaku UMKM dalam mengaplikasikan akuntansi pada usaha mereka, sehingga mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar. Meskipun SAKEMKM terkesan sederhana, namun dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada standar akuntansi keuangan merupakan suatu bentuk peningkatan kualitas laporan keuangan yang akan memberikan dampak dalam peningkatan kredibilitas laporan keuangan. Ciri-ciri usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaan kecil, dan jumlah karyawan yang terbatas. Keterbatasan pada UMKM dalam berkembang yaitu ada yang pertama, perlunya memiliki surat izin usaha perdagangan. Yang kedua, modal usaha yang minim. Yang ketiga, tidak memiliki pengetahuan yang luas mengenai bisnis. Yang keempat, kurang memanfaatkan pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan. Yang kelima, belum tahu cara mengembangkan bisnis. Yang keenam, tidak melakukan branding. Yang ketujuh, komunikasi bisnis yang kurang efektif. Yang kedelapan, pembukuan secara manual. Yang kesembilan, kurangnya inovasi produk. Ke-10, sulitnya mencatat daftar absensi karyawan secara manual. Pengertian akuntansi. Menurut Carr S. Warren tahun 2017, akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi adalah bahasa bisnis karena melalui akuntansilah informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Sedangkan menurut S. Munawir tahun 2005, akuntansi merupakan seni dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan dari peristiwa dan kejadian. Sebagian bersifat keuangan dengan cara yang secepat-cepatnya dan petunjuk atau dinyatakan dengan uang. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 revisi 2019. Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan harus kas perusahaan yang dapat bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, karakteristik laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Dapat dipahami dalam arti kata yaitu kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Yang kedua,
dapat diandalkan. Informasi juga harus dapat diandalkan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Selanjutnya, relevan. Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakaian dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Selanjutnya, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, ada neraca. Neraca yaitu laporan posisi keuangan suatu perusahaan, memberikan informasi-informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal dan periode tertentu, serta disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, laba rugi. Laporan laba rugi suatu perusahaan memberikan informasi-informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan dan disajikan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, perusahaan harus menyajikan laporan keuangan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan, dan investasi. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan, mengatur prinsip yang menjadi dasar untuk informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan, disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Pengertian MAYOP. MAYOP Accounting adalah aplikasi komputer akuntansi yang sangat populer di kalangan para akunting dan pengusaha, baik yang menggunakan aplikasi untuk pemakaian pribadi maupun untuk perusahaan di mana mereka bekerja. MAYOP Accounting juga digunakan untuk pembuatan laporan akuntansi bisnis yang sedang mereka jalankan. Akun-akun pada MAYOP Accounting. Yang pertama ada account, yang adalah komponen utama aktivitas sistem akuntansi perusahaan dan merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan yang digunakan untuk membuat perkiraan dan melakukan jurnal umum. Kedua, banking, berfungsi untuk memasukkan transaksi-transaksi penerimaan, pengeluaran kas, serta rekonsiliasi rekening koran dengan akun-akun bank pada buku besar. Yang ketiga, sales, berfungsi untuk mencatat aktivitas penjualan, pembayaran pelanggan, dan penerbitan laporan-laporan yang terkait atau seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penjualan dan piutang dagang. Yang keempat, purchase. Purchase berfungsi untuk memasukkan pembelian, mencatat pembelian berulang, menyiapkan pemesanan pembelian, menerima barang dagang yang telah dipesan, serta memeriksa barang-barang yang telah diberi. Yang kelima, inventory. Inventory berfungsi untuk mengelola persediaan secara tepat dan akurat atau untuk mencatat aktivitas persediaan yang berkaitan dengan persediaan. Yang keenam, cart file, berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, dan mengelompokkan catatan individu, pengusaha, dan lembaga tersebut. Output pada MAYOP. Yang pertama ada laporan neraca. Laporan neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi harta, hutang, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisikan selisih antara pendapatan dan beban yang terjadi dalam perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi terkait modal yang dimiliki suatu perusahaan, serta menyajikan pula hal-hal yang menyebabkan modal tersebut bertambah atau berkurang,
sampai akhir periode akuntansi. Dan yang terakhir, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk atau keluar uang. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.